remaja, Assalamualaikum. Sebagai manusia normal yang berkembang fungsi biologisnya, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan seksualitas? Seksualitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin kita dan cakupannya sangat luas loh. Tidak terbatas hanya dilihat dari sisi biologis maupun fisik saja. Namun juga dari dimensi psikologis, sosial, kultural, dan moral. Dimensi biologis memandang seksualitas dari anatomi dan fungsi alat reproduksi atau alat kelamin kita, serta dampaknya bagi kehidupan kita. Dimensi psikologis memandang seksualitas dari sisi psikologis yang menyangkut pikiran, perasaan, motivasi, dan perilaku yang sesuai dengan identitas jenis kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dimensi sosial memandang seksualitas juga dipengaruhi oleh hubungan sosial atau interaksi antar manusia. Bagaimana kita berupaya untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sesuai dengan identitas jenis kelamin kita. Selanjutnya, ada dimensi kultural dan moral, yang mana menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral di daerah kita memandang seksualitas. Misal, kita tahu ada nilai budaya barat dan budaya di negara kita akan berbeda dengan memandang seksualitas. Dalam budaya barat, seksualitas cenderung dipandang lebih bebas untuk diekspresikan dibandingkan dalam budaya negara-negara timur. Jadi, seksualitas tidak hanya bisa dipandang dari fisik saja loh ya. Namun, kita harus bisa melebarkan pandangan kita dari sisi-sisi lain yang terkait, yaitu dari apa aja, dari psikologis, sosial, budaya, dan moral. Jadi, sekali lagi, jangan hanya menempatkan seksualitas hanya pada sisi fisik saja loh ya. Oke, sekarang kita mari bahas. Sebenarnya, apa sih tujuan dari seksualitas itu? Dalam buku Kesehatan Reproduksi pada Remaja yang ditulis oleh Rika Ruspita dan kawan-kawan, menyebutkan tujuan umum dan tujuan khusus seksualitas. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu prokreasi atau meneruskan keturunan dan rekreasi atau memperoleh kesenangan atau kenikmatan fisik atau seksual. Dari penjelasan tujuan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan seksualitas pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan meneruskan keturunan. Namun, bukan sekedar rekreasi atau memperoleh kesenangan saja loh ya. Jika kita menganggap tujuan dari seksualitas hanya sekedar dari rekreasi atau memburu kesenangan, maka sama saja kita sudah mengabaikan tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kesejahteraan kehidupan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan sejahtera? Sejahtera itu bukan sekedar senang, bukan sekedar berkecukupan, tapi ada esensi damai dan tentram di dalamnya. Seperti pembahasannya di materi sebelumnya, yaitu bahwa adanya dorongan seksual adalah sesuatu yang normal dan manusiawi. Namun, jika dikaitkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan, maka penyaluran dorongan seksual seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan pastinya dalam ikatan resmi yaitu pernikahan. Jika penyaluran dorongan seksual dilakukan dalam ikatan pernikahan, tentu benar-benar kesejahteraan kehidupan dan menghasilkan keturunan yang akan menjadi tujuan. Namun, ketika penyalurannya dilakukan di luar pernikahan, bahkan oleh kita-kita nih yang masih remaja, dan mungkin kita masih sedang mengejar cita-cita, maka justru akan diikuti dengan perasaan khawatir, rasa bersalah, ketakutan, dan sebagainya yang sangat jauh dari definisi sejahtera. Banyak yang akan dirasakan, khawatir jika ketahuan orang lain, takut jika ternyata hamil di luar nikah, atau bahkan tertular penyakit seksual, dan rasa bersalah karena melakukannya di luar ikatan pernikahan. Apakah lantas pernikahan hanya menjadi media penyaluran dorongan seksual saja? Tentu saja tidak. Dalam modul 8 fungsi keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menyebutkan beberapa fungsi pokok keluarga, antara lain fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih,
fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi agama. Keluarga berfungsi sebagai tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan, mulai dari keimanan, ketakwaan, kejujuran, ketaatan, kesalehan, dan toleransi. Orang tua memiliki peran yang penting dalam penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Keluarga berfungsi memberikan kesempatan para anggota keluarganya untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan sosial budaya yang dimiliki bangsa. Budaya mencakup nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu fungsi cinta kasih. Fungsi keluarga diharapkan mampu menjadi tempat untuk saling mencurahkan kasih sayang antar keluarga, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, atau anak dengan anak, serta seluruh kerabat. Selanjutnya yaitu fungsi perlindungan. Nah, dalam fungsi perlindungan, keluarga adalah menjadi tempat bernaung, berlindung, memberikan rasa aman, nyaman, dan perasaan tentram pada semua anggota keluarganya. Keluarga menjadi tempat berlindung dari tindakan yang kurang baik dan segala gangguan dari luar maupun dari dalam keluarga itu sendiri. Kemudian ada fungsi reproduksi. Nah, keluarga ini berfungsi sebagai meneruskan keturunannya secara sehat dan terencana sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi pendidikan dalam keluarga diartikan bahwa keluarga menjadi tempat anak memperoleh bekal pengetahuan, wawasan, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan fungsi sosialisasi diartikan bahwa keluarga sebagai tempat belajar para anggota keluarganya untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara baik dan sehat. Selanjutnya yaitu ada fungsi ekonomi. Nah, keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Dan fungsi keluarga terakhir yaitu ada fungsi lingkungan. Keluarga berfungsi untuk mengelola kehidupan keluarganya dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun sosial. Para anggota keluarga diharapkan dapat membiasakan anggotanya untuk bisa menempatkan diri secara selaras dan seimbang sesuai dengan aturan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Jadi, menikah dan membina keluarga tidak semata-mata untuk memperoleh legalitas bagi hubungan seksual ya teman-teman. Namun, setidaknya harus bisa belajar untuk mengaplikasikan 8 fungsi keluarga yang sudah kita pelajari tadi. Oleh sebab itu, maka sebaiknya mengambil keputusan untuk menikah harus melalui proses persiapan fisik dan mental secara cukup. Oh iya, satu lagi nih. Terkait dengan tujuan seksualitas, yaitu untuk melanjutkan keturunan atau regenerasi, maka normalnya kita seharusnya tertarik dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis, oke? Nah, inilah yang disebut dengan orientasi seksual. Jadi, normalnya laki-laki tertarik dengan perempuan, dan sebaliknya. Jika terjadi demikian, maka seharusnya kalian bisa terbuka dengan orang terdekat yang bisa dipercaya untuk memperoleh bantuan yang tepat. Terutama dari para ahli, misalnya seperti psikolog, psikiater, ataupun dokter. Yuk, kita kuatkan persiapan fisik dan mental kita untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.